Aku ada mana nih kak? Tadi kak, tunggu aku mau bertanya. Aku kak, Kasmin mana nih Kasmin? Nah, itu ini teh aku bingung ini teh. Aku kak, aku kak. Izin dong. Aku kak, Tolong jangan baca tuh. Tolong jangan gitu. Adminnya tadi. lagi online bukan dong sabar pilih yang satu aja pilih aja satu aku bertanya pertama kak pilih kak kak terus ditanya sama kakak aja kak saya kak aku kak tenang ya guys saya silahkan kak ini mau debut ya itu saya kak tolong saya kak bentar kak saya tuh kak untuk Uti Nurul Pak Nurul sabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin bertanya kepada Kak Jai, menurut Kak Jai bagaimana hukum Al-Quran jika seorang pengajar Ukti Nurul silahkan jika seorang pengajar atau guru mengajarkan hal yang salah kepada muridnya, contohnya kan di Ponpes Al Zaitun ya kayak lagi viral tuh pimpinannya yang memperbolehkan adanya seorang makmum perempuan di tengah saf pria dan adanya 2 orang makmum di samping imam. Bagaimana tanggapan Kak Jai? Terima kasih Kak Jai. Baik. Bagaimana kalau misalkan ada teman kita ataupun guru kita mengajarkan agama ya, Al-Quran, tapi salah gitu ya, apakah harus kita turuti? Tanggapan saya, jangan, tinggalin aja. Bahkan ada kisah surah Nabi. Kita ini harus berbakti kepada orang tua ya. Tapi ketika orang tua mengajarkan hal yang salah, itu kita nggak boleh turutin. Meskipun kita ini harus berbakti kepada orang tua. Bahkan derajat orang tua juga sampai segitunya. Nah, ini guru gitu ya, orang lain mengajarkan hal yang salah, tentunya nggak boleh diikutin. Nah, ngomongin soal Al-Zaitun, jujur ya, sebenarnya sih saya juga pengen ngebahas di sosial media tuh. Kemarin juga kan sama Husain udah dibahas juga, sama Kata Ungku juga udah dibahas juga. Tapi udah cukup lah gitu ya, nggak usah dibahas lagi karena banyak juga yang ngebahas. Itu bener-bener melenceng banget teman-teman semua. Masa ada gitu ya, yang tadi kan perempuan di depan, terus juga kemarin juga ada acara apa tuh yang doanya tuh pakai lagu gitulah, aku nggak ngerti. Tapi pas dicari tahu ternyata lagu itu ya Nasrani apa Yahudi gitu, aku kurang paham. Nah itu pokoknya itu benar-benar melenceng banget ya. Nah, tanggapan saya, orang-orang yang seperti ini, baik guru ya, baik guru teman-teman semua, meskipun kita juga harus menghormati, tapi ternyata guru kita ini salah, bahkan menyesatkan gitu ya. Itu mau nggak mau harus kita lawan teman-teman. Harus kita lawan. Karena paling bahaya derajatnya nih ya, paling bahaya nanti bahkan juga siksa paling berat itu siksa neraka dulu ya, kita ngomongin dulu siksa neraka itu yang paling berat itu bukan orang kafir tapi orang munafik. Nah makanya di zaman sekarang nih ya, orang kafir mungkin kayak menyesatkannya nggak terlalu bener-bener jelas banget gitu ya, tapi ini orang muslim, dia orang muslim,
tapi menyesatkannya begitu jelas sampai bisa mempengaruhi banyak orang gitu ya. Nah ini termasuk orang yang munafik. Nah orang yang seperti ini tuh bahkan diceritakan di neraka nanti itu kan siksa paling berat. Maka di dunia kita ini harus seruan. Lawannya gimana? Kalau misalkan kita nggak bisa menjelaskan sesuatu untuk melawannya kayak saudara Husain gitu ya dijelaskan, saudara Teungku langsung dijelaskan gitu ya di sosial media. Kalau saudara Ali Hamzah gitu ya langsung dijelaskan. Maka kita cukup blok-blok aja lah, blok-blok aja atau enggak jangan dukung apapun program yang diadakan Al Zaitun gitu ya, seperti itu. Kalau pendapat saya. Nah, yang terakhir yang lagi trending sekarang itu Ponpes Al Zaitun teman-teman semua. Dari cerita itu nih ya, dari sosial media yang trending Ponpes Al Zaitun, jujur ya, nama pesantren itu jadi buruk teman-teman. Dari Ponpes Al Zaitun. Yang ya mungkin nama pesantren kan dikenalnya mengajarkan agama, terus juga belajar tentang Al-Quran gitu ya. Intinya di lingkungan agama yang baik lah. Tetapi pas Al Zaitun trending kemarin, itu nama pesantren jadi kurang teman-teman. Bahkan saya juga di sosial media kan suka bikin itu ya, konten-konten tentang pesantren. Sebenarnya saya bikin konten-konten tentang pesantren tuh, saya tuh ingin mengenalkan bahwasanya pesantren itu nggak yang teman-teman pikirin loh gitu. Tetap asik dan terjaga lingkungannya dengan agama. Tapi pas Al Zaitun itu trending, nama pesantren itu jadi turun teman-teman. Makanya ya. Tapi ya gimana ya? Kalau tanggapan saya, ya, kalau ada guru ataupun apa ya, seorang yang mungkin bisa dibilang paham agama ternyata pas mengajarkan agama itu menyisakan, tinggalkan teman-teman, jangan didengarkan karena itu fitnah ya. Ini juga salah satu ya fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal, apalagi nanti Dajjal gitu ya, itu fitnahnya besar banget. Bahkan kita orang-orang yang bertakwa, kata Rasulullah, setakwa-takwanya orang beriman, sebagus-bagusnya iman kita, bisa jadi pas kita bertemu dengan Dajjal, bahkan terkena fitnah Dajjal, itu kita bisa ikut Dajjal teman-teman. Di zaman sekarang aja kan yang Al Zaitun itu banyak banget. Saya juga kurang paham kenapa banyak juga ya pengikutnya di Al Zaitun. Itu betapa dahsyatnya fitnah zaman sekarang. Maka dari itu, kalau pendapat saya udah tinggalkan. Jangan dengerin apa-apa yang keluar dari apa obang-obang Al Zaitun itu, udah tinggalin aja. Takutnya nanti malah jadi oh iya juga ya. Takutnya takut itu, makanya tinggalin aja. Ya, cari yang merujuk ke contoh Nabi dan Al-Quran aja. Kalau Al Zaitun kan itu meleset dari contoh Nabi dan Al-Quran. Itu bisa difahami. Barakallahu fiik. Baik, kenapa sih aku tanggapannya aku ingin bertanya. Kak, aku dong, Kak. Saya, Ya. Kak. Ya, boleh silakan. Satu-satu ya. Tuh satu-satu ya. Aku buka bisa. Kak, aku udah tulis kelas serius. Kak Ana dong, Kak aku bukan Kak. Gue dari tadi jawab satu-satu, jangan ada yang on mic, jangan ada yang on mic. Saya pilih ya. Silakan untuk Ukti Nur Inaya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. harus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya ingin bertanya, mengapa Al-Quran tidak menjadi salah satunya sumber ajaran dan hukum Islam? Terima kasih, Kak Zain. Apa? Ulang, maaf. Mengapa Al-Quran tidak menjadi satu-satunya sumber ajaran dan hukum Islam? Mengapa Al-Quran tidak menjadi satu-satunya sumber ajaran dan hukum Islam? Contoh, kasih contoh dulu atau belum gitu. Mengapa Al-Quran
Contohnya? Contohnya kayak Contohnya? Mana suaranya? Kalau saya mau Kak. contohnya seperti menjalankan ibadah yang tidak cukup. Seperti apa? Halo Kanur Inaya, suaranya putus-putus. Afwan, bisa diulang lagi? Untuk Kanur Inaya silahkan. Afwan, suaranya putus-putus Kak. Baiklah, seperti itu kita ganti ya sama yang lain. Silahkan untuk Nurul Ilmi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak. Ada suaranya Kak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gini Kak, kalau misalnya wanita lagi ada uzur, kan ada yang bilang nggak boleh baca Al-Quran, terus ada juga yang bilang nggak apa-apa baca Al-Quran. Gimana menurut Kak Zai tentang pendapat itu? Syukron Kak. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wanita yang sedang kedatangan tamu ya, kedatangan bulan, seputar tentang membaca Al-Quran. Ada yang membolehkan, ada juga yang tidak boleh gitu ya. Nah, Uktina, ini tuh ada berbagai pendapat. Kan Islam itu ada beberapa pendapat ya, kan ada banyak madhab ya. Nah, salah satunya juga untuk wanita yang sedang haid seputar tentang membaca Al-Quran. Madhab yang membolehkan itu, kalau nggak salah tuh pendapatnya Maliki gitu, apa Hanbali, saya lupa lagi. Pokoknya itu membolehkan. Asal ya, tapi ada syaratnya nih. Itu pakai kain gitu ya, menyentuh Al-Qur'annya tuh harus pakai kain kayak apa ya gambarannya, kayak sapu tangan atau enggak mukena nih ya, pakai mukena kan panjang gitu ya mukena. Jadi tangan kita nih pakai mukena dulu, tertutup mukena, terus bawa Al-Qur'annya baca sama kita. Itu boleh. Seperti itu. Kita boleh menyentuh Al-Quran tapi harus ada kainnya dulu gitu ya, jadi nggak menyentuh langsung, karena untuk menjaga apa ya, sebenarnya sih nggak dosa gitu ya, tapi lebih ke adab kita, karena kan posisi wanitanya itu sedang tidak suci ya, jadi salah satu adab kita mensucikan lagi apa, menghormati Al-Quran. Boleh kok dipegang tapi pakai kain dulu. Itu madhab yang pertama. Terus madhab yang kedua itu nggak boleh. Itu benar-benar emang nggak boleh gitu ya untuk membaca Al-Quran. Maksudnya untuk pegang Al-Quran. Tapi kalau misalkan untuk membaca Al-Quran, apa yang kita hafal nih ya, ingin murojaah yang ada di dalam otak kita, itu nggak apa-apa kok di murojaah. Kayak aku pengen murojaah lah meskipun masih haid, tapi kan aku juga pengen dapat pahala dari Al-Quran. Ya udah murojaah aja apa yang aku hafal. Contoh kayak murojaah nambah lagi sapu-sapu misalnya, kita selalu ini nambahin lagi, atau enggak lagi masak gitu ya, wanaziati ghurqa wanasyitati nasqa, boleh gitu, boleh dibaca. Karena kan wanita yang sedang haid kan sholat tidak boleh, puasa juga kan itu tidak boleh, maka salah satu mendapatkan pahala juga meskipun sedang haid, salah satunya ya membaca Al-Quran. Boleh, silakan. Dan berzikir juga itu mendapatkan pahala. Seperti itu. Jadi ada perbedaan madhab, dan boleh kok mau bawa madhab apa juga. Yang penting itu sudah jelas pernah yang jelas bersumber dari Al-Quran, dari hadis ataupun dari para fatwa-fatwa ulama, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukron jazakillah khairan. Sama-sama. Afwan Kak, kira-kira berapa pertanyaan lagi Kak? Oh iya.
Kalau biasanya sih saya terserah MC-nya aja. Oh, itu Masya Allah. Ya, saya mah iya aja lah gitu. Terserah. Kita tambah 3 pertanyaan gimana? Apa? Oh, 3 lagi. Anak Iya. Kak, 3. Ya, boleh. Oke, bentar ya. Harap tenang dulu ya teman-teman. Satu-satu. Dulu ya. Iya. Ya, silakan 3 lagi jualan boleh. IPA. Saya Pakai bahasa apa? bentar ya. Bentar. Saya minta Oke, untuk ayolah Kak, please Kak. Mamluk ya. Silahkan untuk Kak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak bisa kasih amalan tentang biar hati kita tuh tenang selain membaca Al-Quran, selain sholat gitu Kak. Karena kita kan kalau memahami Al-Quran tuh sering nggak paham gitu. Aku kasih nasihat, ini juga salah satu nasihat dari guru saya. Jujur ya, nasihat-nasihat dari guru aku itu benar-benar apa ya, dapat banget rasanya gitu ya, hasilnya juga kerasa banget. Nah, aku juga nasihatin aja ke teman-teman. Kalau kita amalan pengen tenang gitu ya, menenangkan diri, amalan pengen hidup itu ya enjoy aja gitu ya. Kalau misalkan ada beberapa problem hidup, kita jalani dengan enjoy gitu ya. Salah satunya itu kata guruku, perbanyak istighfar. Udah, itu aja. Perbanyak istighfar. Jadi di setiap harinya perbanyak istighfar aja. Bahkan kata guruku, sebelum tidur itu istighfar terus. Istighfar, astagfirullahaladzim setiap harinya. Misalnya mau pergi ke sekolah gitu ya, astagfirullahaladzim. Kan jujur ya, aku ngerasanya tuh bener-bener baru-baru ini. Padahal aku udah jalanin itu beberapa lama yang lalu, tapi baru kerasanya tuh sekarang. Jadi kayak melihat sesuatu yang janggal gitu ya. Biasanya kan aku tuh orangnya tuh kadang bisa dibilang tuh emosian gitu ya. Kalau misalkan ada yang lihat yang janggal, jangan gitu dong, atau gimana bla 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 gitu. Keseringan sekarang istighfar, adalah. Terus juga kelamaan istighfar, terus beristighfar, nanti tuh ada masa-masanya ya. Kita itu tiba-tiba tuh adalah gimana Allah aja, gimana baiknya Allah aja gitu ya. Tiba-tiba dikasih ujian berat, adalah gimana Allah aja. Yang penting mah saya sebagai manusia ikhtiar jalani, nanti juga Allah kasih petunjuknya gitu ya. Istighfar itu yang pertama. Terus yang kedua ya, satu lagi deh, aku juga sering ngakuin ini. Itu jadilah orang yang mudah memaafkan. Itu juga salah satu amalan yang mungkin ya pahalanya bisa dibilang lumayan besar juga gitu ya. Itu tuh mudah memaafkan. Bahkan dari mudah memaafkan kita bisa masuk surga. Ada kisahnya kan yang dulu itu ya, ada seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Ternyata banyak sahabat yang bingung, emang amalannya apa sih sampai Rasulullah itu 3 kali menceritakan sahabat itu dijamin masuk surga. Ternyata pas dicari tahu, dia sebelum tidurnya setiap harinya suka memaafkan orang. Contoh, ada orang nih yang nyakitin hati dia, udah deh gak apa-apa, maafin aja. Terus ada orang yang mungkin dari lisannya menyakiti hati kita, bikin hati kita nih gak enak, jadi gamut. Udah deh, maafin aja gitu ya, maafin aja. Itu mudah memaafkan, itu juga salah satu amalan yang yang bisa menenangkan hati. Jadi ada 2. Coba untuk setiap harinya ubah agar hidup kita ingin tenang gitu ya. Coba banyakin istighfar dulu aja. Jangan ke amalan-amalan yang bisa dibilang mungkin dilakukannya itu khusus kayak puasa, sedekah banyak misalnya, atau sholat gitu ya. Itu mah kewajiban gitu ya. Nah, yang paling harus kita istiqomahkan udah perbanyak istighfar aja ya, perbanyak istighfar. Terus yang keduanya, coba belajar
untuk menjadi pribadi yang pemaaf, mudah memaafkan orang lain. Aku yakin kalau misalkan bisa mudah memaafkan orang lain, bisa enjoy dengan orang lain, insya Allah hati kamu, dirimu akan rileks, akan tenang. Seperti itu nasihatnya. Ya, Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum Kak, mau bertanya dong. Izin dong Kak, tolong dong. Ada dua lagi. Mau bertanya Kak? Kak Ana dong, Ana punya pertanyaan selanjutnya. Ribut lagi. Iya, boleh. Ana mau. Aduh, dipilih aja. Satu-satu dong, ya Allah. Astagfirullah. Enggak, astagfirullah. Sebentar saya pilih untuk Fitri Riani, silahkan. Oke. Kedengeran nggak Fitri Riani, silahkan. Iya, ini Kak. Kedengeran nggak Kak Jai suaranya? Kedengeran. Oke, kedengeran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin Kak, nama saya Fitri. Saya mau tanya, waktu itu kan adik saya pernah cerita habis pulang sekolah ya. Terus katanya Kak, aku waktu itu nanya, katanya gitu, nanya apa? Gini, kenapa sih Allah kan maha penyayang, tapi manusia ditimpa musibah. Terus Allah maha pengampun, neraka diciptain. Kenapa ada orang jahat di muka bumi ini? Kenapa nggak semuanya baik aja? Biar semua orang tuh pada rukun, nggak pada bermusuhan. Terus kenapa di agama di dunia ini tuh banyak, kenapa nggak Islam aja? Biar biar di dunia ini katanya biar nggak ada yang namanya penistaan agama. Nah, waktu adik saya ngomong kayak gitu, kayak Masya Allah, kok apa sih pertanyaan itu kayak Masya Allah gitu kan. Nah, jawaban yang sebaiknya aku sampein gitu ya, yang bagus gitu buat adik aku gitu, jawaban kayak gimana sih Kak Jai? Asik. Oke, berarti jawabannya untuk apa ya? Anak-anak mungkin ya. Tapi jujur ya, pertanyaan adik kamu ini tuh termasuk dari ada ya salah satu buku. Itu tuh pertanyaan orang, maaf ya, orang liberal apa sih bahasanya tuh, liberal gitu. Jadi pertanyaan yang bisa nah itu liberal yang bisa menyesatkan orang. Beneran. Itu tuh pertanyaannya tuh kayak, apalagi kalau misalkan yang dengarnya imannya gak kuat gitu ya, imannya gak kuat kayak, oh iya juga ya, tiba-tiba akhirnya jadi dia gak yakin sama Allah gitu ya, jadi imannya tuh gak yakin lagi. Jujur itu pertanyaannya keren banget sih. Nah, mungkin jawabannya gini ya, kita ngambil kisah aja ya, kisah dari anaknya Nabi Adam, yang adik kakak itu, siapa sih namanya, saya lupa lagi. Dulu kisah pertamanya anaknya dan nah itu apa oh iya, nah tuh kan saya lupa lagi, pokoknya ada satu orang yang dia ini kuat, terus bahkan dia ini mau membunuh saudaranya sendiri karena ingin menguasai gitu ya. Aku tuh paling kuat gitu ya, diceritakan kan seperti itu. Tapi cerita ini tuh beberapa banyak tafsiran ya, ada ceritanya A, B, C gitu ya. Nah, saya cerita yang termasuk yang ini. Jadi dia ini pengen ngerasa kuat, akhirnya ada niatan tuh pengen ngebunuh si saudaranya. Padahal saudaraan loh, adik kakak gitu ya, tapi pengen ngebunuh. Sampai akhirnya si adiknya itu untungnya tuh pinter gitu ya. Sampai diceritakan, pokoknya akhirnya terjadilah pembunuhan gitu, yang terjadinya tuh sama kakaknya apa adiknya gitu, yang Maaf Kak diceritakan ya. Habil dan Qabil maksudnya. Ya itu Habil dan Qabil. Terus lanjut lagi, pokoknya diceritakan juga itu tuh ada yang pakai batu dibunuhnya tuh, terus juga ada yang gulat katanya, diceritakan seperti itu. Nah, dari cerita itu muncullah kenapa ke bawahnya. Karena gini teman-teman, manusia itu ya, ini mungkin nggak bisa kita pahami dengan fakta gitu ya, tapi kita bisa pahami dengan iman kita gitu ya.
tambahnya keturunan kita itu bakal sesuai apa yang kita, bakal seperti kita. Contoh, orang tua kita misalnya emosian ya, orangnya tuh emosian, ayah emosian, ibu juga misalnya emosian, otomatis si anaknya juga bakal gitu, beneran. Terus juga contoh, si ayahnya ini boros uangnya gitu ya, bisa memborosin uang terus, tapi ibunya tuh hemat uang, otomatis si anaknya antara adik dan kakak itu pasti ada yang hemat, ada yang boros juga, pasti gitu. Begitupun pas zaman Nabi Adam, kisah yang adik kakak itu, ada salah satu terjadi pembunuhan, makanya turunannya ada yang sikapnya itu emosi, pengen ngebunuh, sampai kan akhirnya banyak tuh manusia dari zaman Nabi Adam, banyak tuh berpencar. Makanya kenapa tidak ada orang yang semuanya baik ya, itu tuh banyak banget macam-macam manusia. Itu yang pertama terjadinya dari kisah itu. Terus yang kedua, kenapa Allah itu menciptakan neraka? Kenapa Allah itu menciptakan orang-orang jahat gitu ya? Kenapa Allah itu kok bisa sih di dunia ini ada berbanyak agama? Nah, teman-teman semua, dunia ini itu kan permainan ya. Di apa sih dalam surah apa, lah ibu itulah pokoknya. Dunia ini kan permainan, dijelaskan dalam Al-Quran juga. Nah, permainan ini itu banyak berbagai level dan banyak tingkatan ujiannya. Nah, karena dunia ini permainan, Allah itu pengen ngetes manusia. Jadi manusia ini nggak enak diciptakan di dunia, menikmati dunia, terus di akhirat akhirnya masuk surga gitu ya. Allah itu pengen ngecek skill kita. Terus juga Allah itu pengen ngecek betapa kekuatan betapa sabarnya ketika menghadapi ujian. Makanya diciptakan neraka dan surga. Allah pengen ngecek, coba dikasihkan sama Allah, ya udah kalau kamu pengen surga, ikutin apa yang dicontohkan Rasul, ikutin pedomannya apa di dalam Al-Quran. Kalau kamu pengen masuk neraka, ya udah larang semua yang ada di dalam Al-Quran, jangan ikutin apa yang dicontohkan Rasul. Bahkan kan udah sampai sejelas gitu ya. Nah, di akhirnya terjadilah permainan, dan Allah menciptakan manusia itu nggak kayak malaikat. Malaikat itu kan diciptakannya tuh taat terus sama Allah. Iblis, syaitan diciptakan sama Allah itu mungkar terus sama Allah. Manusia diciptakannya itu dua itu, antara taat dan nggak taat gitu. Makanya manusia itu diberikan nafsu gitu ya. Bisa jadi taat, bisa jadi enggak. Bisa jadi berbakti sama Allah, bisa jadi mungkar sama Allah. Dikasih tuh ujiannya, kita tuh dicek. Begitupun nanti adik kamu kasih tahu juga. Begitupun guru kamu, orang tua kamu. Orang tua kamu bakal ngecek betapa kalau misalkan ya adik bagus menjalani hidupnya, adik bisa mandiri, adik misalnya bisa mau diatur sama orang tua, adik misalnya mau nurut sama orang tua bakal bakal baik sama adik. Orang tua juga bakal memudahkan apa yang adik mau. Contoh misalnya adik pengen ini, oke, karena orang tua tahu gitu ya, anak ini tuh baik banget, turut banget, jadi orang tua juga nih buat kamu gitu ya. Begitupun Allah juga begitu kepada hambanya. Oke, kalau misalkan kamu nggak nurut, ya udah Allah kasih ini. Kalau misalkan kamu mau nurut, ya udah Allah kasih surga. Nah, kasih jawabannya seperti itu aja. Soalnya jawaban yang lebih rincinya lagi, alam, saya juga benar-benar pusing banget ngejawab soal pertanyaan seperti itu. Masya Allah gitu ya, pertanyaan Masya Allah banget seperti itu. Allah alam bisawab. Itu aja ya, nanti jawab ke adik kamu ya. Oke, makasih ya Kak Jai. Ya, sama-sama. Kamu nanya temen pusing atau clear aku teks. Oke. Baik, pertanyaannya sisa satu ya Kak, Masya Allah. Oh iya, sisa satu. Ya, silahkan. Silahkan untuk Kak Areta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan saya mau nanya, kan sekarang misalkan ada penghafal Al-Quran yang berbuat zina nih Kak.
Tapi hafalannya lancar-lancar aja kak. Itu gimana kak? Kenapa bisa lancar padahal dia ini berbuat zina? Terus Oke. yang kedua, ada lagi kak. Oh iya iya. Ini, ini yang mana dari teman saya kak. Katanya dia minta quotes buat ngafal Quran. Terus yang ketiga, boleh nggak kak sebelum ditutup puasa dulu? Oh iya sih. Makasih kak, Keren assalamualaikum. pertanyaan apa kamu mah? Suka aneh-aneh banget. Ini bagus ya. Mending banyakin bercanda gitu ya. Jujur ya aku tuh kalau serius suka jadi ngeplong gitu ya. Apa yang mau dibahas tuh jadi hilang. Tapi kalau misalkan banyak bercanda suka jadi relax. Oke, yang pertama. Kenapa ada orang yang ngafalin Quran tapi kok dia pacaran gitu ya, bahkan melakukan maksiat tapi kok masih lancar-lancar aja gitu ya. Nah, balik lagi yang tadi ya, kualitas manusia itu kan beda-beda ya, meskipun dia mungkin ingatannya bagus gitu ya, makanya meskipun dia melakukan maksiat tapi ingatannya bagus, ngafalin Quran akhirnya tetap terjaga aja gitu Al-Qurannya, tapi keberkahannya jadi hilang. Dia juga menghafal Quran itu jadi sia-sia. Nah, kalau misalkan kenapa dia bisa ingat terus, ya mungkin itu kualitas manusia ya, mungkin dia mempunyai kelebihan bisa mengingat tajam, bisa mengingat bagus gitu ya. Tapi kalau dibalik lagi dari kacamata agama, itu keberkahannya jadi hilang. Bahkan itu salah satu manusia munafik. Jadi dia paham baca Al-Quran, dia memahami, maksudnya tuh dia baca Al-Quran, dia sholat gitu ya, tapi dia ngelanggar sendiri apa yang dia baca gitu ya, dia ngelanggar sendiri apa-apa yang ada di aturan di dalam Al-Quran. Nah, itu salah satu kategori manusia munafik. Dan maaf ya, manusia munafik itu diceritakan dia akan diberi kesenangan sama Allah di dunia, tapi pas akhir hayatnya kalau misalkan dia masih gitu aja, itu bakal disusahin ketika nanti pas detik-detik akhir hayatnya, kayak misalnya mau meninggalnya itu disusahkan. Jadi kayak dia paham agama gitu ya, tapi dia masih sering melakukan maksiat, mungkin gak kelihatan sama kita, aib-aibnya Allah tutupi, tapi pas nanti meninggalnya itu Allah perlihatkan. Bahkan suka kadang dikasih tanda-tandanya kayak pernah nggak sih ngelihat orang-orang meninggal yang kayak bengep gitu ya, itu kan banyak dosanya yang diceritakan itu, pas dicabutnya itu sama malaikat itu disiksa dulu gitu sampai dicabut nyawanya itu. Nah, mungkin sekarang kita lihatnya aneh banget gitu ya, kok bisa sih masih inget-inget, masih hafalannya bagus padahal dia masih sering maksiat gitu ya. Nanti kalau misalkan dia nggak berubah, nanti kelihatannya itu pas akhir hayatnya. Dan sebaik-baiknya manusia, teruslah jangan pernah berhenti bertobat gitu ya. Karena kan namanya juga manusia, mungkin dia ngafalin Quran, tapi dia tetap melakukan maksiat, ya namanya juga manusia ya. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Saya juga banyak dosa, tapi Allah tutupi aibnya. Tapi manusia yang baik itu, manusia yang terbaik itu, yang tidak lepas dari yang namanya istighfar, taubat, gitu, seperti itu. Jadi ya kalau misalkan ada teman kamu yang pacaran yang zina gitu ya, tapi Al-Qurannya baik-baik aja hafalannya, udahlah ingetin aja. Terus juga jangan sampai kamu juga keanehan banget gitu ya. Ya kamu wajarin aja, namanya juga manusia gitu ya, gak pernah luput dari dosa. Tapi ya ingetin aja, jangan lupa gitu, pacaran itu dosa, yuk balik lagi, hijrah lagi, tobat lagi, kayak gitulah. Terus pertanyaan kedua, kasih quotes untuk temenmu yang lagi ngafalin Quran. Apa ya quotesnya? Kalau aku, quotes aku aja ya. Aku tuh quotesnya banyak pas lagi ngafalin Quran. Salah satunya, jangan sampai ya orang tua kita ini terlebih dahulu meninggalkan kita sebelum orang tua kita ini nangis bahagia karena kita gitu. Jadi aku tuh pengen gitu ya, orang tua aku tuh nangis bahagia karena hasil aku. Dan aku yakin ya, kalau misalkan kita hafal Al-Quran,
30 juz gitu hafal Al-Quran. Aku yakin orang tua itu pasti seneng banget. Karena orang tua mana sih yang gak mau anaknya soleh gitu. Itu. Makanya jangan sampai ya kalau misalkan takdirnya ternyata meninggal terlebih dahulu ya nggak apa-apa takdir, tapi yang penting ini menjadi dorongan kita, menjadi quotes kita agar kita lebih semangat lagi menghafal Al-Quran. Aku tuh dulu suka gitu, aku tuh nggak mau orang tua aku ninggalin aku dulu sebelum orang tua aku tuh nangis bahagia gara-gara hasil aku seperti itu. Ya, nanti sampein ke teman kamu gitu, terus kamu sampainya sambil sedikit nangis-nangis gitu biar kena ya. Jadi harus dramatis gak? Tahu nggak sih quote dari Zai itu? Gitulah pokoknya harus sedikit dramatis. Terus yang ketiga pose. Terus yang ketiga pose. Iya, nanti kita pose bareng. Nanti ada panitia juga kan, keempatnya ada pose bareng gitu katanya. Ya siap. Allah malam bisawab. Terima kasih. Makasih balik Kak. Jazakallah. Alhamdulillah. Syukur Kak atas ilmunya. Iya, Suara siapa itu? Ini gitu. Kaget banget. udah. Oke, kita lanjut ya. Baik, alhamdulillah. Ya Allah, ada yang ketawa lagi. Bentar, diam dulu. Oke, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Beberapa pertanyaan sudah terjawab semuanya, dan mari kita lanjut ke acara berikutnya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Jazakallah khair kepada Kak Jai atas pemaparan materi dan jawaban-jawaban yang masya Allah luar biasa. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat buat kita dan tentunya menjadi amal jariah untuk kakak tersendiri. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Jazakumullahu khairan katsiran teman-teman yang masih stay dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Baik, sebelum ke penutup, teman-teman saya boleh minta untuk sesi foto sebentar. Iya, Kak Jai makasih ya. Tangan kita ya, oke. Untuk admin, sebentar. Untuk admin yang bertugas ambil sesi foto, mohon dibantu ya Kak. Apa silahkan Kak untuk sesi fotonya. Kak Jai gayanya Kak. Gimana ya gayanya aku mati gaya? Jempol, jempol Kak, jempol. Oke, bentar, jempol. aku video Semuanya jempol ya. Oh, baik. Oh, bikin konten. Yuk. Oke, baik Kak. Oke, jempol. Kak Papa gimana Kak? Terus? Kak Papa, kameramen. Belum Kak, belum. Kameramen. Belum ada suara Kak Papa. Belum. Oh, iya. Kak Papa udah belum Kak? Ganti gaya. Lagi Kak, gaya yang lain bisa. Apa ya, gaya lebaran aja deh. Dua jari. Oh iya, gaya lebaran. Udah. Kak Papa gimana udah? Iya, lagi. Satu lagi Kak, Satu lagi gaya apa ya? Dua jari. Gaya apa? Sekarang Dua jari. Kak, dua jari aja. Ini. Dua jari. Piung. Oke, terima kasih Kak, Masya Allah. Syukran Kak Jai. Syukran Kak Jai. Baik, Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya. Baik, kita lanjut. Mari kita ke kajian malam hari ini dan alangkah baiknya untuk Kak Jai yang memimpin doa tafadhol Kak. Baik, kita berdoa dulu. Terus juga, bismillah teman-teman semua. Ingat ya, lurusin lagi niatnya buat ikutan malam kajian ini ya. Lurusin lagi niatnya. Kita ini untuk mencari ridhonya Allah ya. Lurusin lagi niatnya. Yuk kita berdoa dulu. Kita salawat dulu bareng-bareng nih. Satu aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus kemudian yuk kita istighfar dulu 3 kali aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa saqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawasikillahumma rabitataha wa adimudaha wa diyasubulaha wa malha binurika ladhi la yahbu wa sarasuduraha bifaidil imani bik. وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك ومتها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا سبحانك ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selesai sudah tujuan kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, hilaf dan dosa datangnya dari saya sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Itu diskon 5 tahu kepala tahu jangan lupa film tidur katanya uji aja nggak apa-apa mau ditutup ya woi pulang yuk. Ya besok lagi ya, nanti besok ada sekarang lagi ya. Ya sudah.